카운터백 맞을 때 좀 준비하는 과정 이런 부분을 좀 더 고쳐 나가야 될 것 같아요. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Media Turki puji perjuangan timnas Indonesia U20. Kekalahan timnas Indonesia U20 dengan skor 1-2 dari Turki U20 dalam laga uji coba disorot oleh media Turki. Dalam pertandingan di Stadion Manavgat Atatürk itu, timnas Indonesia U20 kalah 1-2 dari Turki U20. Tuan rumah membuka keunggulan di babak pertama, kemudian mencetak gol tambahan di paruh kedua. Skuad Garuda mencetak gol tunggal pada masa injury time babak kedua. Satu-satunya gol Indonesia dipersembahkan oleh Doni Tripamungkas. Pertandingan yang digelar di Stadion Manavgat Atatürk dimenangkan oleh skuad Bulan Sabit dengan skor 2-1 berkat gol dari Ebek Kaykesis pada menit ke-16 dan Semi Kiliksoy pada menit ke-78. Sang lawan Indonesia mencetak gol pada menit 90+2 yang dicetak Doni Tripamungkas. Tulis Tamsport. Di sisi lain, Sintayong merasa puas dengan hasil laga uji coba tersebut. Namun Sintayong tetap akan melakukan rangkaian evaluasi. Menurutnya, terkait masalah penyerangan dan saat ada serangan balik, harus dipersiapkan lebih baik lagi guna menghadapi Moldova pada 1 November mendatang. Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengatakan tim asuhannya sudah mengalami perkembangan. Pasalnya, instruksinya bisa diterapkan dengan baik di lapangan meski ada kekurangan. Ide ganas Sintayong di timnas Indonesia. Percaya dengan pemain muda. Salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Sintayong adalah memasukkan pemain muda ke skuad timnas Indonesia. Ia begitu yakin jika pemain muda bisa memperkuat tulang punggung skuad merah putih. Tak hanya itu, pemain muda juga diproyeksikan untuk jangka panjang kualitas timnas Indonesia. Selain itu, Sintayong juga memasukkan sejumlah pemain senior untuk berkolaborasi dengan pemain muda tersebut. Taktik yang berubah-ubah. Ide ganas Sintayong di timnas Indonesia berikutnya adalah menggunakan taktik yang berubah-ubah. Bahkan Sintayong dijuluki sebagai Jose Mourinho-nya Asia oleh media Malaysia. Hal ini berkaitan dengan ide Sintayong yang kerap mengubah taktik sesuai dengan lawan yang akan dihadapi. Dengan taktiknya tersebut, timnas Indonesia berhasil menggandeng runner-up Piala AFF 2020, medali perunggu SEA Games 2021, dan tembus Piala Asia 2023. Perkuat mental pemain. Di urutan pertama, ide ganas Sintayong di timnas Indonesia adalah memperkuat mental pemain timnas Indonesia. Di bawah kendali Sintayong, para pemain tak mudah menyerah hingga pertandingan usai. Di era Sintayong juga banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan serta mental pemain timnas Indonesia semakin terasah. Indra Syafri berharap Sintayong samai prestasinya di Piala Asia U20. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri berharap pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong setidaknya membawa skuadnya lolos ke fase grup Piala Asia U20 2023. Sama seperti prestasinya kala menjadi pelatih pada 2018 lalu. Kita harus sama-sama yakin timnas bisa lolos grup, sama seperti pencapaian tim U20 Indonesia pada tahun 2018 lalu. Ujar Indra Syafri dalam laman PSSI. Selain ingin timnas U20 lolos dari fase grup, Indra juga menghendaki para pemain memetik pengalaman untuk menjadi bekal bertanding dalam Piala Dunia U20 tahun depan. Dalam Piala Asia U20 yang digelar pada 1 hingga 18 Maret 2023, Indonesia berada dalam grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Suriah, dan Irak. Uzbekistan sendiri tak bisa dipandang sebelah mata karena selain tuan rumah, mereka juga berstatus peringkat kedua Piala Asia U19 edisi 2008. Sedangkan sekalipun hanya runner-up kualifikasi, Irak dan Suriah adalah tim kuat di Asia Barat. Kini, timnas U20 Indonesia yang dilatih Sintayong terus mempersiapkan diri menuju Piala Asia U20 tahun depan. Saat ini, Garuda Nusantara menjalani pemusatan latihan atau TC di Turki sebelum berlanjut ke Spanyol.